Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 orang, yaitu Eri, Putri Ramadhani, dan saya sendiri, Sri Ulfa Simamora. Di sini saya yang mewakili yang akan membacakan hasil dari pembahasan kami, yaitu pengertian produksi. Secara mudah, bila produksi dan konsumsi ini bisa diterjemahkan dengan pembuatan dan pemakaian. Dengan kalimat itu, kita maksudkan bahwa secara mudah atau secara sepintas lalu, produksi berarti pembuatan, sedangkan asumsi berarti pemakaian. Bagi kebanyakan orang, produksi diartikan sebagai kegiatan-kegiatan dalam pabrik-pabrik atau barangkali juga kegiatan-kegiatan di lapangan pertanian. Akan tetapi, di dalam ilmu ekonomi didefinisikan seperti itu sebenarnya terlampau sempit. Akan tetapi, produksi tentu saja tidak akan dapat dilakukan kalau tiada bahan-bahan yang memungkinkan akan dilakukannya proses produksi itu sendiri. Untuk bisa melakukan produksi, orang memerlukan tenaga kerja manusia, sumber-sumber alam, modal dalam segala bentuknya. Jadi semua unsur yang menopang usaha untuk menciptakan atau nilai dalam memperbesar usahanya. Nilai barang tersebut disebut sebagai faktor-faktor produksi. 2. Yaitu konsep produksi. Konsep produksi adalah salah satu dari konsep yang tertua dalam bisnis. Konsep produksi menegaskan bahwa konsumen akan lebih menyukai produk yang tersedia dalam jumlah banyak dan tidak mahal. Pada manajer perusahaan yang berorientasi produksi berkontraksi untuk mencapai efisiensi produksi yang tinggi. Berikutnya yaitu sistem produksi. Sistem produksi merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling berinteraksi dengan bertujuan menjadikan input produksi menjadi output produksi. Input produksi ini bisa berupa bahan-bahan baku, mesin, tenaga kerja, modal, dan informasi. Sedangkan output produksi merupakan produk yang hasil sampingannya seperti limbah, informasi, dan lain sebagainya. Subsistem-subsistem dari sistem produksi tersebut antara lain adalah yaitu 1. Perencanaan dan pengendalian produksi, pengendalian kualitas, perawatan fasilitas produksi, penentuan standar-standar operasi, penentuan fasilitas produksi, dan penentuan harga pokok produksi. Subsistem-subsistem dari produksi pengendalian tersebut antara lain adalah yaitu 1. Perencanaan dan pengendalian produksi, pengendalian kualitas. Subsistem dari nilai produksi tersebut akan membentuk konfigurasi sistem produksi, yaitu 1. Sistem produksi proses menghasilkan output. Proses merupakan cara, metode, dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu produk dengan mengoptimalkan sumber daya produksi. 2. Sistem produksi menurut tujuan operasinya. Dilihat dari tujuan perusahaan melakukan operasi dalam tujuan pemenuhan kebutuhan konsumen, maka sistem produksi dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Apabila pemesanan meminta produsen untuk membuat produk yang dimulai dari proses pajangannya. Yang kedua yaitu apabila produsen membuat desain standar. Yang ketiga yaitu bila produsen menyelesaikan item akinya. Jika hanya telah menerima pesanan untuk pemesanan tersebut. Yang keempat yaitu membuat item-item yang diselesaikan dan ditempatkan sebagai persediaan sebelum pemesanan konsumen diterima. Metode pokok pengukuran kelompok produktivitas, yaitu di mana suatu perusahaan perlu mengetahui pada level produktivitas di mana perusahaan itu beroperasi agar dapat membandingkannya dengan produktivitas standar yang telah ditetapkan manajemen. Mengukur tingkat perbaikan produktivitas dari waktu ke waktu dan membandingkannya dengan produktivitas industri sejenis yang menghasilkan produk serupa. Hal ini penting menjadi
karena agar perusahaan dapat meningkatkan daya saing dari produk yang menghasilkannya. Produktivitas adalah rasio antara apa yang dimasukkan ke dalam proses pembentuk produktivitas, yaitu dapat menghasilkan input dan output. Bahkan proses yang sederhana pun banyak jenisnya. Secara umum, pengukuran produktivitas perbandingan yang dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu 1. Perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan apa-apa pelaksanaan sekarang ini. Yang kedua yaitu perbandingan pelaksanaan antara satu unit, perorangan tugas, seksi proses dengan lainnya. Yang ketiga yaitu perbandingan sekarang dengan targetnya. Dan inilah yang terbaik untuk sebagai memutuskan perhatian pada sasta tinjauan utilisasi merupakan untuk ukuran yang penting dalam menentukan produktivitas. Selanjutnya yaitu saya membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja, yaitu terdapat yang pertama disiplin kerja, yang kedua motivasi, yang ketiga keterampilan, yang keempat sikap dan etika kerja, yang kelima teknologi, yang keenam tingkat penghasilan, dan yang ketujuh gizi dan kesehatan. Ada juga yang mempengaruhi faktor-faktor peningkatan kerja, yaitu pelatihan, di mana yang dimaksud pelatihan adalah untuk melengkapi karyawan dengan keterampilan dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan peralatan kerja. Untuk itu latihan kerja diperlukan bukan saja sebagai perlengkapan, tetapi sekaligus untuk membandingkan dasar-dasar pengetahuan, karena dengan latihan berarti dengan latihan karyawan dapat mengetahui pekerjaan yang bagaimana seharusnya dan tepat. Yang kedua yaitu mental dan kemampuan fisik karyawan. Keadaan mental karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bagi organisasi. Yang ketiga yaitu hubungan antara atasan dan bawahan. Ini sangat perlu, yaitu hubungan atasan dan bawahan untuk memengaruhi kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Bagaimana atasan pandangan terhadap karyawan atau bawahan. Di sini ada juga faktor-faktor yang menentukan produktivitas kerja. Yang pertama yaitu pekerjaan yang menarik. Hal ini dilakukan agar mendapatkan suatu hasil yang lebih memuaskan. Yang kedua yaitu keamanan dan perlindungan bagi pekerja, yaitu perlindungan bagi buruh atau pekerja dalam bekerja agar tidak akan lagi rasa was-was dan rasa ragu. Yang ketiga yaitu penghayatan dan atas makna pekerjaan. Yang dimaksud adalah apabila seseorang pekerja tetap lelah dan tahu tidak guna untuk bagaimana buruh tidak mengetahui pentingnya pekerjaan bagi dirinya. 5 yaitu lingkungan atas kerja yang baik. Lingkungan kerja yang baik akan membawa pengaruh yang baik pula pada segala pihak. Itu yang bisa saya sampaikan dari hasil makalah atau pembahasan kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan mewakili teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.